Hai sobat, apa kabar? Semoga kabar sobat semua kabar sehat ya. Alkisah di sini awal kita dibawa ke sebuah ruangan milik Raja Muda Pei di mana pada saat itu Raja Pai baru saja menerima laporan dari penasihat Luyan penasehat. Kerajaan ini memberikan informasi bahwa Komandan Jenderal Perang mereka yang bernama Jenderal Wu telah dikabarkan menemui Jenderal Yang Candi Kota Jing. Diceritakan di film ini bahwa kota Jek sebenarnya masih milik Raja Abai. Namun Raja Te memilih untuk berdiam diri ketika pasukan jenderal yang menguasai kota tersebut dengan alasan menghindari peperangan. Setelah mendengar berita itu, Raja Pati terlihat sangat gusar dan cemas. Ini teman cetak lebih tua. Akhirnya orang yang ditunggu-tunggu pun datang. Jenderal Wu lalu menjelaskan, maksud dan tujuannya menemui Jenderal Yang Cantik Kota Jing. Jenderal ternyata berniat akan mengajak duel 3 jurus dengan Jenderal Yang Chen dengan imbalan Kota Jing dibebaskan dan pasukan Jenderal Yang Canda harus pergi dari Kota Ping. Itulah strategi dan alasan Jenderal Yu mendatangi Jenderal Yang Candi Kota Jeopak. Goyang solid atau metode tidur susun. Raja pun marah dan kecewa mendengar hal itu. Akan tetapi Jenderal Yu tetap pada pendiriannya. Ia lalu pergi bersama istrinya meninggalkan Raja Pai. Raja Pai lalu memutar otak agar pertarungan dan peperangan tak terjadi. Ia lalu menyuruh penasihat Luyan untuk memberikan adiknya yang bernama Kim kepada putra Jenderal Yang Chen agar dinikahkan untuk menghindari peperangan. Sementara itu, di sebuah ruangan gelap dan rahasia ini tersimpan sebuah rahasia besar selama 20 tahun ini. Rahasia itu adalah di mana Jenderal Liu yang sebenarnya sedang mengalami sakit-sakitan dan luka akibat kekalahannya melawan Jenderal Yang Chen dahulu kala lalu untuk mengelabui banyak orang. Dipilihlah rakyat biasa yang hampir mirip dengannya untuk menggantikan perannya menjadi Jenderal Liu selama ini hingga akhirnya terpilihlah Cincau untuk menjadi bayangannya. Isi jenderal yang asli sebenarnya adalah berambisi untuk merebut kota Jing dari tangan Jenderal Yang Ken. Kota Jing jadi sangat penting untuk Jenderal Wu karena ia ingin menjadi raja di kota itu. Dan misi selanjutnya adalah menguasai kerajaan Pei yang kini dipimpin Raja Muda yang penakut menurut pendapat Jenderal Lu. Sementara itu, Jeo yang selama ini menggantikan Jenderal Wu sepertinya mulai ada benih-benih rasa cinta terhadap istri Jenderal Yu dan sebaliknya. Istri Jenderal Yu pun demikian terhadap Cincau. Di aula persidangan Raja P akhirnya memecat Jenderal juga akibat kecerobohannya dengan menggelar duel melawan Jenderal Yang Ken pada Cape yang takut. Perang ini tetap pada pendiriannya untuk melawan Jenderal Yang Ken, meskipun kota Jin miliknya telah direbut oleh Jenderal Yang Chen. Cang busuk. Sementara itu, Jenderal Yu melatih dan menggembleng jauh dengan ilmu bela diri dan jurus-jurus yang nantinya bisa untuk mengalahkan Yang Chen di pertarungan duel 3 jurus itu. Ojung tahu nih, situasi di aula Raja Pemanas sepulangnya penasihat Luyan dari kediaman Jenderal Yang Ken. Luyan menyampaikan berita bahwa anak yang jajan yang bernama Ping hanya mau menerima adik Raja Pai sebagai selirnya bukan istrinya. Adik Raja kaget dan kesal bukan main ketika tahu ia akan dijodohkan dengan anak Jenderal Yang Ken. Begitu pula para pembesar istana yang lain, termasuk Jenderal Tan Kaisha Jam Caputo. Cabai yang tersulut emosi dari adiknya dan Jenderal Tian akhirnya menghukum Jenderal Tian dengan memecatnya seperti yang ia lakukan pada Jenderal. Lihat Jenderal Tiang dan situasi semakin kacau. King adik Raja Bei akhirnya dengan terpaksa menyetujui pernikahannya itu. Nih gue yakin pak. Sementara itu, jenazah akhirnya mampu menguasai ilmu payung yang diajarkan Jenderal Liu dan istrinya. Jenderal Liu lalu memerintahkan Zheng Qiu untuk membawa Jenderal Tan ke hadapannya. Jenderal Yuan yang tak menyangka ada konspirasi sebesar ini akhirnya ikut bergabung ke dalam rencana Jenderal Liu. Mereka lalu melatih para pengungsi atau masyarakat yang sepaham dan satu misi visi dengannya dan menjadikan mereka prajurit elite untuk menjadi pion melawan pasukan Jenderal Yang Cantik. Hari yang dinantikan pun tiba. Jenderal palsu ini atau Jinsu lalu datang menemui Jenderal Yang Chen untuk melakukan tanding 3 jurus dengannya. Sementara itu, di barisan prajurit yang dikomandoi oleh Jenderal Tian tanpa diduga tanpa dinyana putri. Kini adik Raja Pai ternyata ikut serta dalam barisan prajurit-prajurit itu. Duel antara Jingzhou dan Jenderal yang berlangsung sangat sengit hingga akhirnya dalam 3 ronde itu, Jenderal yang berhasil memenangkan duel itu. Jinsol yang berusaha untuk mengulur waktu lalu menantang kembali Jenderal Yang Chen dan mereka pun sepakat bahwa duel itu adalah duel hidup atau mati. Sementara itu,
Jenderal Tian Putri King dan seluruh pasukan ini terus menerobos kota Qin dan mulai menghabisi prajurit Jenderal Yang Chang. Pertempuran untuk merebut kembali kota Jin pun terjadi cukup sengit hingga akhirnya tim anak dari Jenderal Yang berhasil membelah perut Putri King dan dalam keadaan tak berdaya, Putri King akhirnya berhasil membunuh anak Jenderal Yang Chen dan mereka berdua pun tewas dalam pertarungan itu. Sang jenderal yang baru mengetahui bahwa anaknya telah tewas lalu membabi buta menyerang Zheng Shao Chenzu yang memang bukan lawan sepadan Jenderal Yang Chen akhirnya mampu memenangkan duel hidup mati itu dengan membunuh Jenderal Yang Ken. Setelah berhasil membunuh, Yang Jingzhou berniat menemui ibunya yang selama ini tinggal sendirian di kota Jing dan alangkah terkejutnya Jigsaw ketika mendapatkan ibunya telah terbunuh oleh pelatih di dadanya dan tiba-tiba saja pasukan elit suruhan Raja Pedatang menyerang membabi buta hendak membunuhnya. Dalam perkelahian itu, Jing akhirnya bisa selamat dari maut. Dan ternyata bukan hanya Jesse saja yang menjadi target Raja Pai. Jenderal Liu pun demikian. Para prajurit Raja Pengin masuk ke dalam lorong rahasia di kediaman Jenderal Liu dan berusaha untuk menghabisi Jenderal Liu. Di aula kerajaan Raja nampaknya sedikit kecewa dengan Jin Zhao yang ternyata ia masih hidup dan kini menjadi pahlawan kerajaan Pai. Tak berhenti sampai di situ. Kekecewaan rasa capek berlanjut ketika kotak yang ia sangka adalah kepala Jenderal Liu ternyata nol dan dengan tiba-tiba Jenderal Liu menghunuskan pedangnya ke tubuh Raja Pai dari arah belakang. Ini keadaan di aula semakin tegang. Jenderal Liu yang telah mengetahui hubungan gelap istrinya berpura-pura hendak merestui hubungan mereka dengan syarat Genshou harus membunuh Raja Pai yang kini dalam keadaan sakaratul maut. Jinsol lalu menuruti semua perkataan Jenderal Liu akan tetapi tanpa diduga tanpa dinyana, Jenderal yang semula hendak membunuh Gensu terkena tusukan pedang milik Jinsol lebih dulu. Nah sementara itu untuk segera mengakhiri tragedi berdarah ini, Jenson lalu membunuh Raja Pai dan Jinsol keluar dari aula itu lalu memberitahukan kepada seluruh menteri bahwa Raja telah dibunuh dan ia telah membunuh pengkhianat tersebut dan film pun tamat.